Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya, ADR86. Semoga kita semua sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik atau cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mempercepat tanaman berbuah. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Masyarakat banyak menanam buah-buahan, baik sebagai tanaman perkebunan atau sebagai tanaman hias. Sangat disayangkan apabila tanaman buah tersebut tidak juga berbuah. Sebelum masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tanaman buah-buahan cepat berbuah? Syarat yang pertama, pastikan bibit tanaman bukan berasal dari bibit keturunan tanaman mandul, atau biasanya merupakan hasil dari perbanyakan secara vegetatif. Syarat yang kedua, lingkungan tempat tumbuh tanaman harus memenuhi syarat baik iklim, tinggi tempat, kebutuhan makanan, curah hujan maupun sinar matahari. Unsur nutrisi yang penting untuk merangsang pembungaan pada tanaman buah adalah fosfor, kondisi air tanah, suhu dan perlindungan terhadap hama dan penyakit. Syarat yang ketiga, tentunya kita harus memastikan agar tanaman buah tersebut sehat dan bebas dari serangan hama dan penyakit. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, kita dapat melakukan tindakan atau beberapa cara untuk mempercepat tanaman tersebut berbuah. Pemangkasan. Ada 3 macam pemangkasan, yaitu pemangkasan ringan, sedang, dan berat. Pemangkasan ringan adalah pemangkasan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuang ranting yang tidak produktif. Pemangkasan seperti ini biasa dilakukan pada pohon pepaya. Sedangkan pemangkasan sedang, biasanya dilakukan pada tanaman anggur, apel dan jeruk. Cabang-cabang yang rusak dan ujung cabang dipangkas, sehingga tanaman mudah untuk berbunga dan berbuah. Proses pemangkasan berat dilakukan dengan tujuan untuk meremajakan tanaman yang sudah tua, sehingga tanaman tersebut bisa kembali produktif dan berbuah lebat lagi. Selain itu, pemangkasan berat dilakukan untuk memperpendek tanaman, sehingga kita lebih mudah dalam memanennya. Misalnya pohon jambu biji, belimbing dan nangka. Dalam kegiatan pemangkasan ini, dibutuhkan alat pangkas, seperti gunting, atau gergaji. Kita juga membutuhkan cat ter, atau parafin. Adapun fungsi dari cat ter, atau parafin, adalah untuk menghindarkan tanaman dari infeksi hama dan penyakit. Bahan tersebut dipoles ke bagian dahan atau ranting yang dipangkas. Pemangkasan berat sebaiknya dilakukan pada akhir musim kemarau, atau awal musim hujan. Pada saat itu suhu tidak terlalu tinggi, sehingga penguapan pada tanaman tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, tunas baru akan lebih cepat tumbuh. Pelilitan. Pelilitan juga disebut pencincinan, atau pengikatan. Melilit pohon merupakan suatu cara tradisional, yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita terdahulu. Tujuan pelilitan adalah untuk mempercepat proses pembuahan. Dengan melilit batang tanaman, pengangkutan karbohidrat hasil fotosintesis ke bagian akar, menjadi terhambat, sehingga terjadilah timbunan zat makanan, yang kemudian akan merangsang timbulnya pembungaan dan pembuahan. Bagian pada tanaman yang dililit adalah batang utama, batang primer atau cabang. Teknik ini biasa diaplikasikan pada jenis tanaman nangka, sirsak, dan mangga, dan bisa dilakukan untuk beberapa tanaman berbatang keras sejenis. Melukai batang dan akar. Melukai tanaman, merupakan cara yang sudah lama dilakukan. Tetapi harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika terjadi kesalahan akan mengakibatkan tanaman mati. Untuk itu, jika cara lain masih efektif, hindari terlebih dahulu cara ini. Tujuan teknik ini adalah untuk mempercepat proses pembuahan. Dengan melukai bagian batang tanaman, pengangkutan hasil fotosintesis ke akar akan terganggu, dan akan mengakibatkan terjadinya penumpukan zat makanan di bagian ranting atau atas pohon. Dengan nutrisi yang berlimpah akan merangsang tanaman untuk berbunga dan berbuah. Proses melukai tanaman yang biasa dilakukan, yaitu dengan membuat goresan atau cacahan pada bagian kulit batang secara vertikal, dan dilakukan secara tidak beraturan. Kemudian setelah kulit batang dilukai, segera olesi dengan cat ter, atau parafin, untuk menghindarkan infeksi dan gangguan hama penyakit. Adapun cara yang keempat yang biasa dilakukan untuk mempercepat tanaman berbuah adalah pemotesan ujung tunas cabang.
Cara ini sekilas sama dengan pemangkasan, tetapi hanya dilakukan pada bagian ujung-ujung tunasnya saja. Pemotesan ini dilakukan bertujuan untuk menghambat pemanjangan atau tumbuhnya ranting yang terlalu subur. Dengan cara ini, zat makanan yang seharusnya digunakan untuk membentuk tunas cabang, dapat ditimbun untuk membentuk buah. Teknik pemotesan biasa dilakukan pada tanaman jambu biji, alpukat, dan kedondong. Adapun alat yang digunakan yaitu gunting atau pisau potong khusus untuk tanaman. Demikian penjelasan mengenai beberapa cara tradisional, dalam upaya mempercepat tanaman berbuah. Perlu digarisbawahi cara-cara tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati. Beberapa cara terbukti efektif dilakukan untuk beberapa jenis tanaman buah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan konten-konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk mengupdate informasi dari channel kami, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Salam ADR 86.